Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aska Salsabila Ramadanti, NIM 1905151029, kelas AKP 5A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan pembelajaran pemeriksaan akuntansi keuangan 1 tentang perencanaan audit dan prosedur analitis. Standar audit yang berlaku umum mengenai pekerjaan lapangan yang pertama mengharuskan dilakukan perencanaan yang memadai. Auditor harus melakukan perencanaan kerja yang memadai dan harus melakukan pengawasan secara seksama terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh para asistennya. Perencanaan audit dan perancangan pendekatan audit berawal dari menerima klien dan melakukan perencanaan audit awal. Selanjutnya, memahami bisnis dan industri klien. Selanjutnya, menilai risiko bisnis klien. Selanjutnya, melaksanakan prosedur analitis pendahuluan. Selanjutnya, menetapkan materialitas dan menilai risiko audit yang dapat diterima serta risiko inherent. Selanjutnya, memahami pengendalian internal dan menilai risiko pengendalian. Selanjutnya, mengumpulkan informasi untuk menilai risiko kecurangan. Dan yang terakhir, mengembangkan strategi serta program audit secara keseluruhan. Hal tersebut merupakan 8 bagian utama dari perencanaan audit. Masing-masing dari 7 bagian pertama ditunjukkan untuk membantu auditor mengembangkan bagian terakhir, yaitu perencanaan audit dan program audit yang efektif serta efisien secara keseluruhan. 4 bagian pertama dari tahap perencanaan audit akan dipelajari dalam bab ini. 4 bagian lainnya akan dipelajari pada bab selanjutnya. Ada 3 alasan utama mengapa seorang auditor harus merencanakan penugasan dengan tepat. Yang pertama, untuk memungkinkan auditor mendapatkan bukti yang tepat dan mencukupi pada situasi yang dihadapi. Yang kedua, untuk membantu menjaga biaya audit tetap wajar. Dan yang ketiga, untuk menghindari kesalahpahaman dengan klien. Terdapat 2 risiko audit, yaitu yang pertama, risiko audit yang dapat diterima atau acceptable audit risk adalah ukuran seberapa besar auditor bersedia menerima bahwa laporan keuangan akan salah saji secara material setelah audit diselesaikan dan pendapat wajar tanpa pengecualian telah dikeluarkan. Dan yang selanjutnya, risiko inherent adalah ukuran penilaian auditor atas kemungkinan adanya salah saji yang material dalam suatu saldo akun sebelum mempertimbangkan keefektifan pengendalian internal. 4 dari 8 bagian utama dari perencanaan audit yaitu penerimaan klien dan pembuatan rencana audit awal, memperoleh pemahaman tentang bisnis dan bidang usaha klien, menilai risiko bisnis klien, dan melaksanakan prosedur analitis pendahuluan. Yang pertama, menerima klien dan melakukan perencanaan audit awal. Perencanaan audit awal atau initial audit planning melibatkan 4 hal yang semuanya harus dilakukan lebih dulu dalam audit, yaitu yang pertama, audit memutuskan apakah akan menerima klien baru atau terus melayani klien yang ada sekarang. Yang kedua, auditor mengidentifikasi mengapa klien menginginkan atau membutuhkan audit. Yang ketiga, untuk menghindari kesalahpahaman, auditor harus memahami syarat-syarat penugasan yang ditetapkan klien. Dan yang terakhir, auditor mengembangkan strategi audit secara keseluruhan, termasuk staf penugasan dan setiap spesialis audit yang diperlukan. Walaupun memperoleh dan mempertahankan klien bukanlah hal yang mudah dalam profesi yang kompetitif seperti akuntansi publik, kantor akuntan publik atau KAP harus berhati-hati dalam memutuskan klien mana yang dapat diterima. Investigasi atas klien baru. Sebelum menerima klien baru, kebanyakan kantor akuntan publik akan menyelidiki perusahaan tersebut untuk menentukan akseptabilitasnya. Kantor itu melakukannya dengan memeriksa sejauh memungkinkan prospektif klien ini dalam komunitas bisnis, stabilitas keuangannya, dan hubungannya dengan kantor akuntan publik sebelumnya. Sebagai contoh, banyak KAP sangat berhati-hati dalam menerima klien baru dari bisnis yang baru, terbentuk dan berkembang cepat. Banyak dari bisnis-bisnis tersebut mengalami masalah keuangan dan membuat KAP akan menghadapi kewajiban potensial yang signifikan.
KAP juga harus menentukan bahwa klien itu memiliki kompetensi seperti pengetahuan industri untuk menerima penugasan dan bahwa kantor itu dapat memenuhi semua persyaratan independensi. Selanjutnya, klien yang berlanjut. Setiap tahun banyak kantor akuntan publik mengevaluasi klien-klien yang ada saat ini guna menentukan apakah ada alasan untuk menghentikan audit. Konflik yang terjadi sebelumnya menyangkut ruang lingkup audit yang tepat. Jenis pendapat akan diberikan, fee yang belum dibayar atau hal-hal lain dapat menyebabkan auditor menghentikan kerjasamanya. Auditor dapat juga mengundurkan diri setelah menentukan bahwa klien tidak mempunyai integritas. Meskipun tidak ada kondisi yang telah dibahas sebelumnya, kantor akuntan publik dapat memutuskan untuk menolak meneruskan audit karena resikonya sangat tinggi. Sebagai contoh, kantor akuntan publik dapat memutuskan bahwa ada risiko yang cukup besar menyangkut konflik peraturan antara lembaga pemerintah dengan salah satu kliennya, yang dapat mengakibatkan terjadinya kegagalan keuangan di pihak klien dan akhirnya akan menimbulkan gugatan hukum terhadap kantor akuntan tersebut. Meskipun penugasan audit ini menguntungkan, risiko jangka panjangnya mungkin melebihi manfaat jangka pendek dari pelaksanaan audit itu. Dua faktor utama yang mempengaruhi risiko audit yang dapat diterima adalah pemakai laporan keuangan yang mungkin dan maksudnya menggunakan laporan tersebut. Auditor mungkin akan mengumpulkan lebih banyak bukti audit apabila laporan keuangan digunakan secara ekstensif, seperti yang sering terjadi pada perusahaan terbuka yang memiliki utang yang besar dan perusahaan yang akan dijual dalam waktu dekat. Penggunaan laporan keuangan yang paling mungkin dapat ditentukan dari pengalaman sebelumnya dengan klien serta diskusi dengan manajemen selama penugasan. Auditor dapat memperoleh informasi tambahan tentang mengapa klien memerlukan audit serta kemungkinan penggunaan laporan keuangan. Informasi ini dapat mempengaruhi risiko audit yang dapat diterima auditor. Kemudian yang kedua, memperoleh informasi mengenai latar belakang. Standar pekerjaan lapangan yang kedua adalah auditor harus memperoleh pemahaman yang memadai tentang entitas dan lingkungannya, termasuk pengendalian internalnya untuk menilai risiko salah saji yang material pada laporan keuangan, baik karena kekeliruan maupun kecurangan, dan untuk merancang sifat penetapan waktu serta luas prosedur audit selanjutnya. Memahami bidang usaha dan industri klien. Ada 3 alasan mengapa diperlukan pemahaman yang baik atas industri klien, yaitu yang pertama, memahami aturan-aturan akuntansi yang khas dari industri tersebut untuk mengevaluasi apakah laporan keuangan klien sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Yang kedua, mengidentifikasi risiko dalam industri yang akan mempengaruhi risiko audit yang dapat diterima. Dan yang terakhir, agar dapat mengidentifikasikan risiko bawaan. Pengetahuan mengenai industri klien dapat diperoleh dengan berbagai cara, seperti diskusi dengan auditor yang mengaudit di tahun-tahun sebelumnya, dan dengan auditor yang sedang melakukan penugasan serupa, serta bisa juga dilakukan dengan mengadakan pertemuan-pertemuan bersama pegawai klien. Kemudian yang ketiga ialah memperoleh informasi mengenai kewajiban hukum klien. Ada 3 dokumen hukum dan catatan yang berkaitan erat dengan klien yang harus diperiksa pada awal penugasan, yaitu akta pendirian, anggaran dasar perusahaan, dan notulen rapat. Akta pendirian perusahaan diterbitkan oleh negara di mana perusahaan didirikan dan merupakan dokumen hukum yang penting untuk mengakui suatu perusahaan sebagai suatu usaha yang berdiri sendiri, termasuk di dalamnya adalah nama perseroan, tanggal pendirian, jenis dan jumlah modal saham yang disahkan untuk ditempatkan, dan jenis kegiatan usaha yang boleh dilakukan oleh perseroan. Anggaran dasar mencakup peraturan dan prosedur yang ditetapkan oleh para pemegang saham perseroan. Di dalamnya diuraikan hal-hal seperti tahun fiskal perseroan, frekuensi rawat pemegang saham, metode pemilihan para direktur, dan kewajiban serta wewenang dari para pengurus perusahaan. Auditor harus memahami persyaratan akta pendirian dan anggaran dasar perusahaan agar dapat menetapkan apakah laporan keuangan disajikan secara pantas. Selanjutnya, notulen rapat adalah catatan resmi, rapat dewan direksi, dan pemegang saham. Termasuk di dalamnya adalah ikhtisar masalah terpenting yang didiskusikan dalam rapat dan keputusan yang dibuat oleh direksi
dan pemegang saham. Jika auditor tidak memeriksa notulen, dia tidak akan menyadari adanya informasi yang penting untuk menetapkan apakah laporan keuangan telah dibuat dengan benar. Dan yang keempat adalah pelaksanaan prosedur analitis pendahuluan. Prosedur analitis adalah evaluasi informasi keuangan yang dilakukan dengan mempelajari hubungan logis antara data keuangan dan non-keuangan yang meliputi perbandingan jumlah-jumlah yang tercatat dengan ekspektasi dari auditor. Tujuan prosedur analisis dalam perencanaan audit adalah membantu perencanaan sifat, saat, dan luas prosedur audit yang akan digunakan untuk memperoleh bukti tentang saldo akun atau jenis transaksi tertentu. Tujuan pelaksanaan prosedur analitis pendahuluan. Yang pertama, memahami bidang usaha klien. Yang kedua, penetapan kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Yang ketiga, indikasi adanya kemungkinan salah saji dalam laporan keuangan. Dan yang terakhir, mengurangi pengujian audit yang terperinci. Kemudian, tahap-tahap dalam prosedur analisis. Yang pertama, mengidentifikasikan perhitungan atau perbandingan yang harus dibuat. Yang kedua, mengembangkan harapan. Yang ketiga, melaksanakan perhitungan atau perbandingan. Yang keempat, menganalisis data dan mengidentifikasi perbedaan signifikan. Yang kelima, menyelidiki perbedaan signifikan yang tidak terduga dan mengevaluasi perbedaan tersebut. Dan yang terakhir, menentukan dampak hasil prosedur analitik terhadap perencanaan audit. Prosedur analitis. Prosedur analitis didefinisikan oleh SAS atau Statement Auditing Standards 56 AU 329 sebagai evaluasi atas informasi keuangan yang digunakan dengan mempelajari hubungan yang masuk akal antara data keuangan dan non-keuangan, yang melibatkan perbandingan jumlah yang tercatat dengan ekspektasi yang dikembangkan oleh auditor. Prosedur analitis ini menggunakan perbandingan dan hubungan untuk menilai apakah saldo akun atau data lain terlibat wajar berkaitan dengan ekspektasi auditor. Prosedur analitis dapat dilaksanakan pada salah satu dari ketiga waktu selama penugasan, yaitu prosedur analitis diwajibkan dalam tahap perencanaan untuk membantu menentukan sifat, luas, dan penetapan waktu prosedur audit. Selanjutnya, prosedur analitis seringkali dilakukan selama tahap pengujian audit sebagai pengujian substantif untuk mendukung saldo akun. Dan yang terakhir, prosedur analitis juga diwajibkan selama tahap penyelesaian audit. Kegunaan prosedur audit analitis sebagai bukti audit sangat bergantung pada auditor yang mengembangkan ekspektasi tentang berapa saldo akun atau rasio yang harus dicatat, tanpa memperhatikan jenis prosedur analitis yang digunakan dalam setiap kasus. Auditor akan membandingkan data auditor dengan yang pertama data industri, yang kedua data periode sebelumnya yang serupa, yang ketiga hasil yang diharapkan dan ditentukan klien, yang keempat hasil yang diharapkan dan ditentukan auditor, dan yang terakhir hasil yang diharapkan dengan menggunakan data dan keuangan. Selanjutnya, rasio keuangan yang umum digunakan, yaitu yang pertama, kemampuan membayar utang jangka pendek, yang kedua, rasio aktivasi likuiditas, yang ketiga, kemampuan untuk memenuhi kewajiban utang jangka panjang, dan yang terakhir, rasio profitabilitas. Berikut rumus yang digunakan untuk mencari rasio kemampuan membayar hutang jangka pendek. Perusahaan membutuhkan tingkat likuiditas yang wajar untuk membayar utangnya ketika jatuh tempo, dan ketiga rasio tersebut mengukur likuiditas. Jadi, dengan menelaah ketiga rasio tersebut, itu akan terlihat bahwa rasio kas kemungkinan berguna untuk mengevaluasi kemampuan membayar utang dengan segera. Selanjutnya, perhitungan rasio aktivitas likuiditas. Jika perusahaan tidak memiliki kas dan item yang mirip dengan kas yang mencukupi untuk memenuhi kebutuhannya, kunci bagi kemampuan membayar utangnya adalah waktu yang dibutuhkan perusahaan untuk mengkonversi aktiva lancar yang kurang liquid menjadi kas. Hal ini diukur dengan rasio aktivitas likuiditas. Selanjutnya, perhitungan kemampuan untuk memenuhi kewajiban utang jangka panjang. Solvensi jangka panjang perusahaan bergantung pada keberhasilan operasi
dan kemampuannya untuk memperoleh modal guna perluasan, serta kemampuannya untuk melakukan membayar pokok dan bunga. Kedua rasio ini merupakan ukuran kunci yang digunakan oleh pada kreditor dan investor untuk menilai kemampuan perusahaan membayar utang-utangnya. Selanjutnya, rumus untuk menghitung rasio profitabilitas. Pengembalian atas aset dan pengembalian atas ekuitas saham biasa adalah ukuran profitabilitas perusahaan secara keseluruhan. Rasio-rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba bagi setiap dolar aset dan ekuitas. Sekian penjelasan saya mengenai perencanaan audit dan prosedur analitis. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.